Ya, pembahasan berikutnya adalah tentang sudut dalam ruang. Di sini saya sudah menampilkan beberapa titik dan garis ya. Jadi garisnya ada yang berwarna biru. Garisnya yang berwarna biru saya beri nama dengan garis M. Kemudian selain itu saya juga memiliki sebuah garis lain yang saya sebut dengan garis G ya. Nah, jadi antara garis G dengan garis M berpotongan di titik C. Nah, seperti itu. Garis G dengan garis M berpotongan di titik C. Sementara titik A itu kolinear dengan titik C dan pada garis M ada titik G di sana yang juga kolinear terhadap titik C. Jadi titik C adalah intercept atau perpotongan antara dua garis ini. Sedangkan titik S di sini titik yang tidak kolinear terhadap kedua garis ya. Sehingga titik S letaknya berada di luar garis. Nah, sekarang untuk menentukan sudut antara garis M dan garis G, mudah saja, kita tinggal menentukan besarnya sudut ini ya. Saya tampilkan dengan nama sudut beta ya, sudut beta di sini. Nah, ini yang berkedip-kedip adalah sudut yang terletak di antara dua buah garis. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau saya membuat sebuah garis lagi, yaitu garis I. Garis I ini dilalui atau dibangun oleh titik G dan titik A. Kemudian sudut antara garis I terhadap garis G tidak lain adalah sudut alfa ya. Sudut alfa. Ini sudutnya bisa dilihat di sini. Nah, kemudian ada perpotongannya yaitu titik A. Titik A dalam hal ini menjadi perpotongan antara garis I dengan garis G ya. Kemudian yang ketiga ada sudut di atas yang menjadi perpotongan antara garis M dan garis L yang namanya adalah sudut tau ya. Seperti itu. Jadi dalam ruang pun sudut-sudut itu dapat ditentukan melalui perpotongan dua buah garis ya. Nah, seperti itu. Kemudian jika misalkan saya menambah satu garis lagi ya, satu garis seperti ini. Nah, ini juga tentu menghasilkan sudut-sudut yang ini terbagi ya, sudut taunya terbagi menjadi dua. Nah, kemudian di bawah juga ini bisa ditentukan bahwa sudut yang ada di bawah sini itu adalah sudut siku-siku ya. Sekarang kita akan lihat apakah betul itu siku-siku. Nah, saya mengambil dari titik G, kemudian saya hubungkan ke titik H, kemudian saya hubungkan ke titik C. Ya, seperti itu. Jadi saya akan coba menggambar sudutnya. Saya ulangi dari titik G, kemudian titik H, dan ke titik C. Nah, itu sudutnya adalah 90 derajat. Jadi inilah yang menjadi proyeksi ya, titik G terhadap garis G, yaitu titik H. Proyeksi ortogonalnya ya, seperti itu. Itu adalah jarak antara dua garis dalam ruang. Nah, sekarang saya akan menampilkan bagaimana sebuah bidang memiliki sudut terhadap garis tertentu ya, seperti itu. Atau cara menentukan garis terhadap bidang ya. Nah, sekarang orientasinya kita balik, cara menentukan sudut garis terhadap bidang. Saya hilangkan beberapa garis terlebih dahulu supaya kelihatan tampilannya kelihatan bersih dan tidak bingung ya melihatnya. Nah, di sini sudah ada beberapa garis yang kelihatan. Saya butuh cukup satu garis dan satu bidang ya untuk hal ini. Nah, seperti ini ada banyak titik. Kemudian saya akan memunculkan bidang, ini namanya adalah bidang merah ya. Bidang merah ini namanya adalah bidang P. Saya akan mengganti namanya dengan bidang P. Ya, namanya adalah bidang P. Bidang P ini berdasarkan gambar ya, memuat titik C, H,
titik A dan titik S, sementara titik G itu terletak di atas dan tidak termuat atau tidak koplanar terhadap titik-titik yang lain yang ada di bawahnya. Sehingga dari titik G terhadap bidang P itu memiliki jarak ya, memiliki jarak, dan kita pun juga bisa menentukan sudutnya. Nah, jadi kalau menentukan sudut pasti membutuhkan yang namanya garis atau ruas garis ya. Garis ini yang berwarna merah itu saya namakan dengan garis G. Garis G itu melewati bidang P ya. Jadi dari garis G kita bisa membuat ruas garis atau garis lagi yang menghubungkannya ke titik G. Nah, salah satu garisnya adalah garis yang sebelah ya. Ini dia garis I. Nah, ini garis I ini adalah garis yang akan kita cari sudutnya terhadap bidang P ya. Seperti itu. Kemudian juga saya juga punya garis lain, yaitu garis M, yang juga besaran sudutnya dapat ditentukan seperti layaknya tadi menentukan sudut antara dua garis. Nah, karena garis G itu berada pada bidang P, oleh karena itu saya bisa memunculkan bahwa ada celah di sini yang saya beri nama dengan sudut alfa. Ini sudut alfa. Kemudian di sebelah sini di garis M terhadap bidang G juga ada sebuah sudut yang saya beri nama dengan sudut beta. Nah, seperti itu. Jadi pada dasarnya menentukan sudut garis terhadap bidang ya sama saja dengan menentukan sudut garis terhadap garis itu sendiri. Cuma di sini permasalahannya kita menambahkan bidang pada salah satu garis yang diketahui ya. Sekarang bagaimana jika menentukan sudut antara bidang dengan bidang? Ya, orientasinya cukup sederhana dengan kita menambah sebuah bidang seperti ini yang kelihatan. Ya, jadi ada bidang yang muncul namanya bidang, saya kasih nama ini bidang kui ya. Nah, ini namanya bidang kui yang berwarna biru. Jadi bidang kui itu membentuk sudut terhadap bidang P sebesar beta ya. Saya ulangi, bidang kui membentuk sudut terhadap bidang P terhadap bidang P sebesar beta. Jadi beta ini yang berkedip-kedip, ini saya kedip-kedipkan. Beta ini adalah sudut yang dibentuk antara kedua bidang itu. Nah, kemudian dari garis yang I yang berwarna hijau ini saya juga bisa membuat sebuah bidang yang ternyata juga membentuk sudut terhadap bidang yang di bawah atau bidang P. Nah, sudutnya adalah sudut yang kelihatan 45 derajat kalau di ukuran ya. Tapi ini saya ambil secara umum. Ini yang berkedip-kedip yaitu sudut alfa ya. Itu adalah sudut antara bidang yang berwarna hijau. Dalam hal ini saya beri nama dengan bidang ini yang hijau ya. Nah, bidang I terhadap bidang yang di bawah atau bidang P. Nah, kemudian di bagian atas antara bidang yang hijau yaitu bidang I dan bidang kui juga bisa kita bentuk sebuah sudut ya. Namanya adalah sudut tau. Nah, ini sudutnya terletak di sebelah atas. Nah, ini juga bisa kita peroleh berdasarkan hubungan antara garis yang dimuat oleh kedua bidang. Nah, jadi kalau menentukan sudut sebenarnya sederhana. Kita tinggal menentukan letak garisnya antara dua buah bidang dan juga sekaligus itu mewakili konsep atau menggunakan konsep awal yaitu sudut dari garis, sudut antara dua garis maksud saya ya, seperti itu. Ya, inilah proses bagaimana sudut-sudut dalam ruang berdimensi 3 bisa diidentifikasi ya. Konsep kuncinya di sini adalah menentukan hubungan antara sudut yang terjadi atau dibentuk antara dua buah garis. Kemudian setelah antara dua buah garis, kita memperluas kajiannya ke sudut antara garis dengan bidang. Dan yang ketiga yaitu kita perluas kembali antara bidang dengan bidang. Ya, di sini sudah ada sebuah soal. Ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk 4 cm. Nah, soal ini meminta kita untuk menentukan sudut atau nilai sin ya.
nilai sin dari sudut yang dibentuk oleh garis AE atau rusuk AE terhadap bidang AFH. Ya, rusuk AE pada kubus sudah saya tandai dengan warna biru. Nah, sekarang saya akan memunculkan sebuah bidang yang bernama bidang AFH, atau bentuk AFH ini bentuknya segitiga ya. Ya, itu kelihatan dari titik A, titik F, dan titik H dihubungkan sehingga membentuk sebuah segitiga. Nah, kemudian sebelum menentukan nilai sin dari sudut yang ditanya ya, kita tentukan dulu letak sudutnya ada di mana ya. Berarti kalau sudut antara garis terhadap bidang, berarti kita mencari dulu titik potong antara garis tersebut terhadap bidang segitiga. Titik potongnya tidak lain adalah titik A ya. Nah, titik temu maksud saya, titik temu antara antara garis dengan bidang AFH adalah titik A ya. Titik A. Kemudian ini posisinya kalau saya hilangkan kubusnya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi bidang segitiganya itu berada dalam kubus. Nah, seperti itu ya. Kemudian titik A yang saya maksud sebagai titik intercept atau titik potong adalah titik yang saya kedip-kedipkan ini ya. Nah, jadi titik A di sini berlaku sebagai titik sudut ya. Nah, oleh karena itu dari garis AE atau dari rusuk AE terhadap bidang AFH, sudutnya kita buat dengan cara terlebih dahulu membuat titik tengah diagonal FH. Saya beri nama dengan titik O ya. Titik O adalah titik tengah diagonal FH. Kemudian dari OA itu bisa kita hubungkan ya. Kita hubungkan dulu OA nya dengan ruas garis putus-putus. Nah, ini akan menarik ya kalau saya ganti dengan warna merah supaya jelas ya. Jadi OA di sini adalah garis tinggi segitiga ya. Nah, itu dia kelihatan OA nya sebagai garis tinggi segitiga. Dan dari garis OA ini atau dari ruas garis OA ini kita akan membuat lagi satu buah segmen atau EO ya, segmen EO atau setengah dari diagonal bidang pada kubus EO ya. EO juga saya mau ganti dengan warna merah. EO ini kan diambil dari titik E ke titik O ya. Berarti setengah dari diagonal bidang pada sebuah kubus. Nah, di sini sudah ada segitiga baru yang terbentuk ya, segitiga A, segitiga A, EO ya, segitiga AEO siku-siku di titik E. Seperti itu. Jadi dari segitiga AEO ini kita menggunakan dalil Pitagoras untuk menentukan panjang masing-masing sisi ya. Kalau diketahui kan ya dari soal ya, AE kan ukurannya 4 ya. AE 4 cm dan EO itu adalah 2/2. Kenapa? Karena EO itu setengah dari EG. Ya, EG itu kan 4/2. Jadi setengahnya adalah 2/2. Kemudian sisi miringnya ya dengan menggunakan dalil Pitagoras ya. Pitagoras yang sudah kita pelajari mungkin di materi-materi sebelumnya, bahwa AO itu tidak lain adalah 2/6 ya. Dengan cara mengkuadratkan AE dengan tambah dengan EO kuadrat. Nanti tarik akar dapat 2/6. Nah, ketika sudah diperoleh sisi-sisi dari ketiga segitiga, dari sisi-sisi dari segitiga itu, maka langkah selanjutnya adalah melihat sudutnya. Sudut antara AE ini dengan garis atau dengan bidang AFH itu diwakili oleh sudut antara AE terhadap garis AO ya. Sekali lagi saya ulangi, sudut antara garis AE terhadap bidang AFH itu diwakili oleh sudut antara garis AE dan garis AO. Sebab AO adalah garis tinggi pada segitiga itu. Nah, kemudian untuk menentukan sudutnya ya, sudutnya letaknya ada di bagian titik sudut yang bawah di titik A ya. Jadi saya perlihatkan kembali. Alfa saya beri nama sebagai sudutnya. Alfanya ada di bawah ya, yang berkedip-kedip itu alfa. Jadi sudutnya sudah ditetapkan dan kita tinggal mencari nilai sinusnya.
Jadi sinus alfa dari sudut ini adalah sisi depan ya, yaitu EO bagi dengan sisi miring. Sisi miringnya adalah OA atau AO ya. Jadi diperoleh sinus alfa adalah sisi atau ruas garis EO, rusuk EO dibagi dengan rusuk AO. Ya, rusuk EO nilainya 2/2 dibagi dengan rusuk AO nilainya 2/6. Ketika ini disederhanakan sehingga diperoleh nilainya sebesar 1/3, atau jika dirasionalkan menjadi 1/3 ya. Jika disederhanakan menjadi 1/3. Ya, itulah nilai sinus dari sudut alfa yang dibentuk oleh rusuk AE terhadap bidang AFH. Berikutnya adalah diberikan sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Kemudian yang diminta adalah nilai kosinus antara bidang AFH dan bidang ABCD. Baik, AFH adalah sebuah segitiga yang sudah dibentuk tadi ya. Kemudian ABCD adalah sudut atau bidang alas menurut saya. AFH kita buat dulu dengan menggunakan poligon dari titik A kemudian ke titik F, selanjutnya ke titik H. Ini adalah poligon yang berbentuk segitiga. Nah, sedangkan ABCD adalah bidang alas kubus yang ada di bawah sana ya. Nah, untuk menentukan nilai kosinus antara dua bidang ini, saya akan menggunakan beberapa garis atau beberapa titik bantuan ya. Jadi dari sini terlebih dahulu saya akan membuat titik O sebagai titik tengah dari rusuk atau dari diagonal FH. Kemudian akan saya buat juga titik M. Titik M itu adalah proyeksi dari O. Sedemikian hingga sisi OM ini bisa saya hubungkan ya. Baik, ini bentuk-bentuk ruas garisnya, sisi OM atau panjang OM. OM ini panjangnya sama dengan rusuk kubus yaitu 12 cm ya. Nah, kemudian yang lain adalah segmen berikutnya adalah ini, segmen OA. OA adalah garis tinggi yang saya buat pada segitiga AFH. Kemudian ada juga OC. OC adalah bentuknya sih sebenarnya sama dengan OA ya. Ukurannya maksud saya, ukurannya sama dengan OA. Karena OC ini adalah sisi miring dari segitiga OGC ya. Kalau kita hubungkan OGC, maka sama halnya dengan OA pada segitiga yang AFH tadi. Nah, jadi sudah ada beberapa ruas garis yang saya perlihatkan untuk membantu kita menentukan ini ya. Kemudian yang terakhir adalah AC. AC ini adalah diagonal bidang alas yang panjangnya tentu saja 12/2 cm. Nah, kemudian dari sini saya akan menghapus segitiganya terlebih dahulu ya. Segitiganya saya hapus supaya tidak mengganggu proses perhitungannya. Jadi cukup kita perlihatkan ada ini ya, ada segitiga yang baru yang di dalam, segitiga AOC ya, segitiga AOC. Namun cukup kita memperhatikan segitiga AOM saja ya, karena yang dimaksud sudut antara bidang segitiga tadi dengan bidang alas itu sudutnya terletak di bawah atau di bagian sini. Itu kelihatan ada beta ya. Nah, ini sudutnya antara bidang segitiga dengan bidang alas. Sudutnya adalah sudut yang saya kedip-kedipkan sebesar beta derajat ya. Kita belum tahu apakah ini sudut lancip ya. Sepertinya sudut lancip ya. Nah, kemudian dari model sudut ini berarti sama saja. Kalau saya menghilangkan bidang segitiga AFH ini tidak mengubah arti ya. Artinya segitiga AFH diwakili oleh ruas garis AO, karena AO adalah garis tingginya. Ya, saya hilangkan dulu. Nah, jadi
pada segitiga AOM ya. Nah, kita perhatikan dulu segitiga AOM ya. Nah, di sini ini terlebih dahulu kita identifikasi ternyata AOC sama kaki ya. AOC sama kaki yang saya katakan tadi bahwa AO itu sama dengan AC. Kemudian kita diminta untuk memperhatikan segitiga AOM. Nah, segitiga AOM ya, siku-siku di M ya, karena M itu adalah proyeksi dari O, jadi jatuhnya dia tegak lurus. Kemudian dari sini kita kalau mencari cos ya, sesuai dengan permintaan soal ya. Jadi beta itu adalah sudut ya antara bidang AFH tadi dengan alasnya. Itu beta namanya ya. Jadi cos beta pada segitiga AOM itu adalah sisi AM dibagi dengan sisi AO. AM ini kan tentu setengah dari diagonal bidang ya. Kalau diagonal bidang kan AC panjangnya 12 akar 2, maka setengahnya itu hanya 6 akar 2. Sedangkan AO panjangnya adalah 6 akar 6 ya, dengan menggunakan dalil Pitagoras. Sama seperti tadi menggunakan Pitagoras, kita dapatkan AO adalah 6 akar 6. Kemudian ini saya sederhanakan, AM per AO berarti 6 akar 2 dibagi 6 akar 6. Jadi hasilnya adalah sepertiga akar 3 atau seperakar 3 ya. Ini nilai sudut betanya. Nah, seperti itu. Nilai sudut betanya. Oke. Itulah proses penentuan sudut antara bidang dengan bidang ya. Saya memunculkan kembali bidangnya. Jadi ini bidangnya adalah bidang yang segitiga biru ini ya. Bidang segitiga biru. Kemudian saya akan bentuk bidang yang lain ya, bidang yang di bawah dengan poligon ini, supaya Anda bisa mengetahui bidang alasnya berbentuk sebuah persegi ya. Ini yang berwarna biru juga. Nah, seperti itu. Jadi sudah kelihatan bahwa memang sudut antara bidang yang segitiga AFH terhadap bidang alas ABCD itu ditentukan oleh sudut beta ini. Nah, sudut beta ini saya tentukan dengan cara mengambil atau menarik garis tinggi segitiga, yaitu garis tinggi AO. Kemudian saya tarik juga diagonal bidang alas, yaitu AC. Ya, seperti itu. Jadi nilai cos betanya saya peroleh dengan cara menarik proyeksi dari O ke M dan menggunakan perbandingan trigonometri. Cos beta adalah AM banding AO ya, diperoleh 6 akar 2 dibagi dengan 6 akar 6.